Bismillahirrahmanirrahim. Fa innallaha ta'ala yaqulu lil mu'minin hal ahbabtum liqa'i fayaqulun na'am ya rabbana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maliyabari, masih berkenan tentang khitamul khatimah fir raja, penutup dari pembahasan berkenaan tentang harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum niat iktikaf, tolong niat iktikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat iktikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Fa innallaha ta'ala yaqulu lil mu'minin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan berkata kepada orang-orang mukmin, orang-orang mukmin laki, orang-orang mukmin perempuan besok di padang mahsyar. Apa itu ucapan Allah? Hal ahbabtum liqa'i, wahai para orang-orang mukmin, kata Allah, apakah kalian senang berjumpa dengan aku, kata Allah. Fayaqulun, orang-orang mukmin saat itu berkata, na'am ya rabbana, iya ya Allah, senang banget dah ya kan bertemu dengan engkau ya Allah. Fayaqulu, lalu Allah berkata, lima, kenapa? Kan kita gitu, kalau ibarat hidup di tengah-tengah masyarakat yang ada, kalau orang tanya, ente senang nggak ketemu? Ya Allah senang banget, aneh senang banget gitu ya, girang banget, girang. Emang apa? Emang yang dia ketemuin itu orang yang diarepin, yang diketemuin itu orang yang dicintain, yang diketemuin itu orang yang disayangin dan dalam keadaan baik. Makanya maaf nih ya buat ibu-ibu khususnya yang hadir gitu, kalau laki pulang kerja senyum dah, girang dah, nyengir aja kata Bang Rahmat. Walaupun mohon maaf laki belum nunjukin amplopnya, gajiannya, belum nunjukin plastiknya, hasil ngobyeknya, senang dah bawaannya. Tuh laki akan beda ibu. Emang apa? Berarti ini bini bukan senang suka ame aku, kata laki, kata suami, itu karena duitku, bukan. Karena memang dicinta bener sama aku. Dikit banget yang amin bu. Segitu banyak kayak ato yang amin. Cuman atau doang kali yang punya laki ya. Iya begitu tuh, senang banget. Lalu ditanya sama laki, lima. Kalau bahasa di sini kita bahasakan ke laki, ente kenapa bu gitu, pengen banget ketemu saya, apa dikit-dikit telepon, ini suruh pulang gitu. Kenapa? Fayaqulun, kalau orang mukmin berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, rajauna afwaka wa maghfirataka. Kami berharap ya Rabb, berharap ya kan, maafmu dan ampunanmu gitu ya. Nah hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah, bukan sembarang orang yang bisa ngomong begitu, bukan sembarang orang yang bisa Allah ampunin dari dosa-dosa yang ada, bukan. Emang kenapa syukran? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a hawa wa tamanna Allahil amani atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang di dunia ini mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itu cerdas. Jadi cerdas itu bukan punya ijazah S1, S2, S3, hatta profesor. Bukan yang ngajar banyak di tempat-tempat, bukan, kata baginda Rasul. Orang yang cerdas, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Walaupun dia punya ijazah, walaupun di sekolahnya nggak kelar, walaupun cuman hanya pandai membaca, menulis doang, tapi dia cerdas. Kenapa? Sebab dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Lalu wa amila lima ba'dal maut. Dia berbuat di dunia ini untuk bekal setelah kematian. Itu cerdas. Itu cerdas namanya. Itu udah pol-polan cerdasnya. Nggak perlu dites sama profesor-profesor gitu, nggak perlu. Itu udah tanda dari Rasulullah. Berapa banyak orang yang dokter, profesor, mohon izin, kiai dan seterusnya, tapi nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Cerdas menurut orang, tapi tidak cerdas menurut Rasulullah. Kan gitu. Ya, banyak orang yang punya gelar tapi nggak mikirin hidupnya pasca kematian, nggak mikirin, yang penting hidup aja udah di sini. Masalah besok terserah nanti, keliru. Wal ajizu man ittaba'a hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Maaf, orang yang bodoh kata baginda Rasul, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya tapi dia enggak berbuat apa-apa, cuman dia minta mohon sama Allah, ya Allah maafin apa, ya Allah masukin surga apa. Itu orang yang bodoh, enggak ngapa-ngapain. Orang sholat dia kagak sholat, orang ke majlis taklim dia ke majlis taklim, orang sedekah dia mendingan jajan, orang nutup aurat di belegot. Yang begini nih minta sama Allah nggak bakalan dapat. Makanya kata-kata di sini adalah rojauna afwaka wa maghfirataka. Kami berharap banget ya Rob kepadamu mau memaafkan kami dan mau mengampuni kami. Artinya dosa yang kesisa, bukan dosa yang masih banyak emang ditinggal nggak mohon ampun, bukan, yang kesisa. Kan kalau dosa kesisa itu udah bisa dipastikan ngerasain pedihnya neraka. Maka sebelum itu minta amal, ya Rabb kami berharap banget ampunin apa, ya Rabb ampunin. Maka digambarkan orang besok di padang mahsyar itu banyaknya dosa dia ditandai dengan keringetan. Kalau keringatnya seukuran tapak kaki dikit berarti. Kalau seukuran mata kaki banyak. Seukuran dengkul banyakkan lagi. Seukuran paha lebih lagi. Dada lebih lagi. Ada nggak seukuran yang tenggelam? Ada. Emang apa? Diingat banget dosanya di sono, di padang mahsyar. Waktu di sini enggak, dia enggak ingat sama dosa ini, dia enggak ingat, itu yang jadi bahaya. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita harus begitu sebut-sebutin dah dosa-dosa kita, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Kemarin gitu kita bentak bini kita gara-gara nggak neriskain baju, gara-gara nggak neriskain baju, padahal bini kita repot sama anak kita. Kita bentak, kita tuding-tuding, kita sumpah serapah, ya Rob maafin ya Rob. Habis begitu minta maaf sama bini gitu kan. Mohon maaf ya, udah sering kita bahas di majelis kita nih, judul kerjaan rumah kerjaan laki bukan kerjaan bini. Tanya dah guru-guru kita yang ada di sini atau yang kita kenal, emang benar Kiai kata Sukron, kerjaan rumah itu bukan kerjaan bini tapi kerjaan kita laki. Insya Allah cenderung pasti belum mengatakan benar apa kata Sukron. Karena dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
yang sangat dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siap melindungi Rasulullah ketika diomelin ame bininya, beliau nggak balik ngomelin, nggak balik bentar. Emang kenapa? Saya sadar, kata Sayyidina Umar, banyak tugas saya udah dihandle oleh istri saya. Itu orang yang tegas, orang yang pemberani, orang yang disayang Allah, disayang Rasulullah, dan udah punya tempat pasti di sorga. Nggak galak sama bini. Jinak tuh katanya. Ini sorga belum ngaji kagak, galak banget sama bininya. Ya, kita lanjutkan. Jadi itu sisa-sisa dosa berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, lalu Allah berkata, qad aujabtu lakum afwi wa maghfirati. Aku telah wajibkan maafku buat kalian wahai hamba-hambaku yang mukmin dan mukminah. Allah udah wajibin, ampunin dosanya. Diampunin dosanya, maka maafin, minta redo. Kita di sini bersihin dosa tugasnya. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang alias yang baru, jangan deketin, jangan kerjain. Lihat amal ibadah kita yang sekarang, kalau udah bagus bikin lagi lebih bagus. Karena besok kita nyesel di kuburan, belum sampai padang mahsyar udah nyesel di kuburan. Emang kenapa? Kita tahu udah kuburan itu tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat, tempat terakhir dari tempat-tempat di dunia. Kalau di kuburan ini lulus ke sononya. Di kuburan nih kagak lulus, nggak lulus ke sononya. Dan kita hidup di kuburan. Kita akan lihat, ya Allah enak banget tuh orang hidup ya, dari subuh sampai isya dia bisa sholat. Kemarin saya dekat rumah nggak sholat jamaah. Makanya kata Kiai Saroni kemarin pembukaan taklim, beliau gini, ini mic-nya nih, apa iya kata beliau gitu, tetangga masjid, tetangga musola nggak jamaah, apa iya gitu. Ini juga saya gedein juga begitu, apa iya gitu. Tetangga Riyadul Abidin nggak sampai ke masjid, apa iya, kakinya sehat tapi nggak diseret. Di mau nyeretnya besok di jembatan yang kanan kirinya jurang neraka jahanam, yang kalau dijatuh sampai ke dasarnya 70 tahun lama perjalanan. Di mau nyentuh. Ada yang begitu lakinya, Bu? Bu? Ada yang lakinya begitu? Banyak. Kelihatan sih dari wajah ibunya. Ya Bu. Nih. Ya. Kita lanjutkan. Allahumma inna narju afwaka wa maghfirataka wa liqa'ak. Ya Rob, sesungguhnya kami mohon, berharap banget maafmu, ampunanmu dan pertemuan kepadamu. Maafin ya, orang kalau udah dikasih maaf sama seseorang, udah diredoin segala kesalahan, kita ketemu dia enak dah, udah nggak ada judul yang ganjel-ganjel, nggak ada, enak kita ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat. Yang kita bikin dosa sama dia udah senyum, kita pun udah dimaafin, enak ketemunya. Coba dah kalau kita ketemu sama orang yang pernah kita zolimin, entah utangnya, entah kita fitnahnya, entah kita caci, kita belum minta maaf, beliau pun belum maafin, kayaknya gimana ya kalau ketemu ya? Gitu. Pasti kita miring. Ngapa sih Bang? Nggak enak ada dia. Emang ngapa? Saya banyak salah tuh, miring. Nggak bakalan enak ketemunya. Tapi kalau udah dimaafin, udah diredoin, udah dihapus dosanya, enak. Makanya jujur atau tidak jujur, pasti orang akan menyatakan saya pengen ketemu Allah. Itu terucap kalau hatinya udah berasa bersih. Dia nggak bakal mungkin mengatakan saya siap ketemu Allah kalau ada dosa. Karena hati itu kata Rasulullah adalah satu barometer, satu takaran, satu ukuran orang baik apa enggak. Dan yang namanya hati selalu ngasih sinyal. Kalau perbuatan baik dia jadi tenang, kalau perbuatan nakal dia gelisah. Kita bersihin dah, ya. Jangan tambahin lagi, yang udah aja udah banyak banget, ya. Apalagi kita tambahin, ya.
Wa na'udzu biridhaka min sakhatik, dan kami berlindung dengan ridhamu ya Rabb dari murkamu. Ada hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukht, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah jika cinta akan satu kaum, ibtalahum, Allah uji. Saya tanya sama ibu-ibu nih, supaya kita hidup pengajiannya. Ibu kalau ngelihat laki nggak kerja, kemudian kerjaannya makan aja dah, sholat ogah, kira-kira ibu senyum nggak sama laki begitu? Tumben jamaah bareng. Biasanya atu-atu. Ini sepakat berarti udah, ya kan? Ijma'ul ummah namanya nih, sepakat seluruh umat, ya kan? Lebih tinggi ketimbang ijma'ul ulama. Iya, ijma'ul ulama, cuman ulama doang yang sepakat, belum seluruh manusia. Tapi kalau dibandingkan dengan ijma'ul ummah, sepakat seluruh manusia, maka lebih tinggi itu ketimbang ijma'. Setuju berarti? Ya, ijma'ul ummah, sepakat ibu-ibu Riyadul Abidin. Nggak demen ngeliat laki kerja kagek, makan aja dah, makan ngopi ngerokok, sholat kagek, apa kagek gitu. Ibu-ibu marah-marah gak? Marahnya benci, marah sayang. Jawab, jangan bohong. Ayo jawab, jangan bohong. Ayo. Marahnya ada muatan benci apa memang sayang? Bingung tuh kan, benci. Ya Bu, harus judulnya sayang. Emang ngapain? Nih, Allah kasih ujian berupa suami yang susah diatur, ngasilin duit kagek, ibadah males, makan doang. Ujian dari Allah. Terima, jangan ya Rob, cabut aja ya Rob, cabut. Jangan Bu, jarang-jarang yang begitu. Ya, jarang adeknya. Ujian itu dari Allah. Ujian syukur ujian. Jangan tukar udah. Di situ Allah nanti akan lihat mampu nggak nih hambanya menjalani ujian dari aku. Kan begitu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, kata Allah, dengan mereka mengucapkan aku beriman kepada Allah sedangkan mereka belum diuji, itu cukup? Oh, enggak, diuji. Ada suami yang begitu, sabar Bu. Galakan mana? Kan nakalan mana? Membangkangan mana? Laki kita ame Firaun. Masih beratan Firaun. Asia, istri Firaun itu diabadikan dalam Al-Quran, mintanya ya Rob, tolong bikinin rumah dong yang kecil nggak apa-apa di sorga. Itu mintanya. Ibu juga begitu, ya Rob, balikin hati suamiku dong biar jadi orang yang benar. Saya sayang banget sama dia. Saya ogah pisah ya Allah, di dunia tidur berdua, di akhirat juga seranjang di sorga. Gitu Bu. Kira-kira Ibu redho nggak doa begitu? Enggak ada yang jawab Bang. Enggak redho berarti. Gitu. Begitu pula laki. Dikasih bini doyannya dandan aja dah. Apa-apa duit. Bawa dia nggak ngerti aja, Bang, gitu. Ya kan? Kira-kira nih para orang tuaku, guru-guruku, abang-abangku, kalau punya bini begitu sabar apa yang mau nuker? Halo, assalamualaikum. Sabar apa yang mau tuker? Bohong dah. Saya kagak yakin. Ya kan? Orang bininya bener banget aja mau ditambahin. Gimana bini yang begitu? Jangan bohong Bang, gak boleh, majlis taklim nih banyak malaikat. Sabar bar. Selama bini nggak nakal. Karena kalau nakal kata Rasulullah, ceraiin. Nakal itu bini, ceraiin udah. Namanya kita nyimpan penyakit. Selama memang bini kita cuman kurang sabarnya, kurang enak masakannya, gitu,
kurang ngerti, peduli dengan keadaan yang terjadi, nggak apa-apa, sabar aja, tuntun pelan-pelan gitu. Makanya perempuan itu sebenarnya dia lebih kuat ketimbang laki-laki. Syukran, ente jangan asal berbicara. Kan perempuan itu diciptakan oleh Allah min dilain, dari tulang rusuk yang bengkok. Di dalam tulang rusuk yang bengkok ada jantung. Apa tujuannya Sukron? Tujuannya adalah kalau terjadi, bahasa manusianya, kalau terjadi benturan, nggak bakalan pecah nih jantung yang patah tulang rusuk. Itu perempuan. Makanya perempuan itu ngelindungin laki-laki, Pak. Dia kokoh. Bayangin, hamil 9 bulan 10 hari dengan berbagai macam ujiannya. Kan begitu. Kerja dari sebelum subuh sampai malam, malam dikerjain juga. Bener? Enggak, nerima nafkah nggak pakai judul apa ya? Kata orang Betawi nih, mohon maaf ya kalau kurang sopan, melin. Dia terima aja berapanya. Tuh perempuan kokoh dia. Dia kuat tuh. Makanya kalau ada kurang-kurang maklum. Sayyidah Aisyah nggak diomelin sama Rasulullah masa keasinan. Maaf kalau bahasanya kurang sopan. Kan kalau diukur Rasulullah sama kita jauh. Jangankan sama kita, sama para nabi 124.000 nabi dengan 313 rasul dan ulul azminya Rasulullah nomor pertama. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha cerdasnya subhanallah, cantiknya subhanallah. Beliau termasuk sahabat, hitungan sahabat, ya. Itu yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Dipanggil oleh baginda Rasul dengan Humaira, orang yang kulitnya merah putih, tapi kalau kena matahari kemerah-merahan. Dipanggilnya Humaira, bukan Aisyah. Sebagai satu bentuk pujian rasa sayang Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Nggak pernah Rasulullah ngomelin, kan kasihan, nggak ditunjuk-tunjuk, enggak. Rasulullah makan aja dah, ngormatin masakan bininya. Ada nggak laki yang begitu sekarang? Saya nanya ke sono yang jawab no. Coba bayangin, coba sambungannya di mana coba? La ilaha illallah. Terima udah, jangan langsung patik-patik, gubrang. Mendingan makan di warteg ketahuan. Ini bini ente, dia lagi berusaha. Yang masak dia, yang tester kita lakinya. Enak kita kata enak, kurang ngomong baik-baik, jangan pakai bentak. Tuh ajaran Rasulullah. Makanya jangan ngaku-ngaku umat Rasulullah. Kalau kerjaannya nggak seperti diajarkan oleh Rasulullah. Mau yang laki kayak mau yang perempuan sama. Harus begitu. Ya, ujian namanya. Dan kalau nih tadi urusan bapaknya, bapak sama ibunya, urusan anak. Maaf ya, kadang-kadang bapaknya, kadang-kadang ibunya demen banget nyeritain kekurangan anak. Ada nggak yang begitu? Gimana bang anaknya? Mendingan anak ente ganteng iya, nurut iya, apa kata kita orang tuanya, dia mau aja nggak pakai membantah, ngomongin nunduk lagi. Saya pengen banget punya anak kayak anak ente. Emang anak ente bagaimana? Bandel semuanya. Nggak boleh nih, mau ibunya kayak mau bapaknya nggak boleh, nggak boleh. Emang Allah uji. Kalau ente mau masuk surga dari jalur anak, jadikan anak adalah amal jariah kita orang tuanya. Sabun tajri lil abdi wa huwa fi qabrih. Ada 7 macam amalan, perbuatan, perkara yang kalau kita lakukan kita tetap dapat pahala. Walaupun kita udah meninggal dunia, ada kubur, kita nggak ngapa-ngapain, tetap dapat pahala dari Allah. Siapa? Yang pertama dan yang ketujuh berkaitan tentang ini, man allama ilman. Orang yang ngajarin anak. Tanya bapak-bapak, bapak-bapak udah ngajarin anaknya belum? Dari 3.000 yang jawab cuma Bang Rahmat doang. Kan ngajarin ke anaknya, enggak sukron. Berarti satu kesempatan ente dapat pahala jariah dari Allah lewat hadis Rasulullah lewat. Nggak dapat ente. Ajarin anak.
Rahimallahu walidan a'anna waladahu ala birrih atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati orang tua yang nolong anaknya untuk bisa bakti alias dididik, diajarin. Anak salaman begini didiemin aja. Anak keluar rumah nggak salam, nggak ditegur. Anak perempuan kecil nggak nutup aurat, biarin aja. Ini bagaimana sih ceritanya? Maaf ya kalau bahasanya kurang sopan. Kita udah siap belum dititipin anak sama Allah? Belum, syukur. Jangan bikin anak. Main pinggir aja udah. Iya, warming up orang main bola, minggir aja. Tengah-tengah kagak, minggir aja dah. Beneran dah, kue cucur pinggirannya. Ya kan? Keriput tuh, gurih kata Bang Rahmat. Saya belum nyebut, Bang Rahmat tuh nyebut. Gurih, kriuk, 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 main pinggir aja udah. Kalau main tengah kejeblos. Kalau memang belum punya anak udah main pinggir. Tok tok tok, yang dibukain. Apa bang? Enggak, numpang nyender aja. Ngopi jangan, kalau ngopi pasti di dalam. Nyender aja dari depan gitu. Kalau belum punya anak, karena udah punya anak tanggung jawab. Man allama ilman, tolong nih bapak-bapak nih, jangan bela-belain nongkrong di kantor pos kamling, mau main catur kek, nonton orang main catur, anak ajarin. Ibu-ibu juga gitu. Ibu-ibu anak main HP, ibunya makan kacang goreng, teh panas manis, enak banget teh, apa teh out, bagus juga nih tehnya nih, enak rasanya nih. Anaknya main HP aja, emang diingetin tuh sholatnya, emang diingetin tuh hijaiyahnya, emang diingetin tuh bacaan Qurannya, kagak. Ibunya anteng dengan jajanannya, sore ame obrolan, bapaknya anteng dengan teman-temannya, anaknya anteng ame HP-nya. Kira-kira bener gak? Ujian, man 'allama ilman, ajarin. Kalau kita mampu, ngapa kita harus kasih orang? Tahadus bin nikmah, istighfar, tobatan nasuha, gitu kan? Anak-anak tuh kalau ya aku DPR, oh iya, ayo di atas, kamu susul di atas. Bukan nonjolin, bukan, emang harus kita luangin waktu. Kalau orang-orang kita teriakin, apa keluarga kita nggak teriakin? Kan Rasulullah begitu, kumpulin semua keluarga besarnya sampai Sayyidah Fatimah. Apa kata beliau, kata baginda Rasul, wahai Fatimah putri kandungku tercinta, kalau bahasa kita ya kan, apapun yang kamu pengenin di dunia ini minta sama ayah, minta sama ayah. Ayah insya Allah akan kabulkan selama memang ayah punya kemampuan dari Allah. Tapi mohon maaf wahai Fatimah, kalau besok kamu minta sesuatu pun dari aku nggak bisa kecuali atas izin Allah. Dikumpulin semuanya kan gitu nih, tolongin. Yang kedua dari 7 tadi kan malam, yang ketujuhnya autaroka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, ninggalin anak yang selalu angkat tangan mohonin ampun kepada Allah akan dosa-dosa orang tuanya. Tuh anak jadi aset buat orang tuanya, bisa mengalirkan pahala atas izin Allah dengan angkat tangannya. Saya mau nanya sekarang sama bapak ibu, kira-kira anak bisa doa nggak kalau nggak diajarin doa? Kalau ada seorang anak baca Bismillahirrahmanirrahim, dia mau makan, dia mau minum, atau dia mau berbuat sesuatu yang baik, maka anak tersebut masuk surga, gurunya yang ngajarin masuk surga, ayah ibunya masuk surga, itu Bismillah. Bagaimana kalau lebih dari Bismillah? Ini kadang-kadang kita cuma jelek-jelekin anak doang bisanya. Iya, dia nggak ada kemampuannya, begitu-begitu aja dia, ya kan? Nyesel juga sih saya punya anak dia. Tuh ujian bu, pak, ujian dari Allah, ujian. Bagaimana kita bisa nggak nih masuk surga lewat anak? Begitu, nggak usah jauh-jauh nyarinya. Ngapain kita jauh-jauh nyarinya? Syukron kita ke Raudhah, waiting list ya aki, untuk Jakarta sekitar 30-35 tahun baru kita berangkat. Anak kita brojol sekarang udah dewasa baru bisa berangkat haji dia. Kan begitu. Jadi surga jangan jauh-jauh. Lewat bini bisa masuk surga, lewat laki bisaan lagi masuk surga, lewat anak bisaan lagi kita masuk surga. Ngapain jauh-jauh? Yang dekat kita buang-buang, yang jauh kita samperin. Hasil kaget, capek, iya, ujian, sabar,
Gitu. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha. Kalau dia redha, Allah juga redha. Ya Rob bantuin apa ya Rob? Ya Rob bantuin apa ya Rob? Saya nggak kuat ya Rob, takaran manusia, bantuin apa ya Rob? Balikin hati suami saya, lempengin hati istri saya, tuntun jaga pelihara anak-anak saya. Minta begitu ame Allah. Jangan malah diungkit-ungkit kekurangannya. Ujian dari Allah. Kalau dia terima, Allah redha. Kalau dia nggak terima, ngapain Allah kasih dia sih buat kami? Berarti ente nggak terima, Allah pun murka. Kan Allah sayang sama ente. Ini ente olah jadi bahan untuk masuk surga. Begitu kalau bahasa kitanya. Olah nih anak, olah nih bini, olah nih suami, masuk surga ente lewat jalur itu. Ini hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, jadi kita berlindung, ya kan, dengan redoknya Allah dari murkanya. Salah satu redoknya Allah bisa kita dapat adalah dengan cara nerima segala ujian yang Allah berikan, dan dapetin bagi seluruh anak redok orang tua. Pasti dapat redok Allah. Dan para istri tolong dapetin redok suami, baru dapat redok Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya pesan sama istri-istri yang ada, jangan pancing-pancing laki marah. Dah, jangan ajak ngomong kalau di pulang kerja, biarin aja. Sediain aja apa yang diperlukan oleh suami kita. Dah, jangan ajak ngomong, cuman deketin. Jangan ajak ngomong, biarin aja. Suami lagi capek, lagi panas, lagi pegel, urat aja meringkel-meringkel gitu. Saking puyengnya palanya, gitu kan. Kerjaan diomelin ame bos, di jalanan diteriakin orang, ya kan. Udah panasnya penter banget, sampai rumah diomel-omelin bini. Bukan main, puncak banget dah tuh laki. Merah dia langsung. Iya, dia merah dong. Ngapain kita? Ya kan masih ada yang bisa, ya bang, ahlan wa sahlan bang. Bukan main. Kang Warkop itu samping. La ilaha illallah. Maaf ya Bu, saya ngomong apa adanya Bu, maafin, redoin. Ibu tinggal, ibu sia-siain ini laki, ya kan, masih banyak yang nerima Bu. Kalau ibu ngelihat kekurangan nih, perempuan yang lain lihat lebihnya. Nggak percaya, ibu buktiin. Tapi sediain tisu lebih dari segini. Ngulun-ngulun nah. Enak juga ya kalau kita punya laki. Enak emang. Coba kalau nggak punya laki dah. 3 hari aja nggak punya laki. Mod Bu, mod. Ya, saya beneran Bu. Ada ibu-ibu cerita begitu. Cukup saya aja dah syukron yang nggak punya laki. Susah syukron kalau nggak punya laki. Anak banyak, hidup sendirian. Waktu kita masih punya laki syukron, walaupun dia agak-agak bagaimana, tapi enak, nyaman kita syukron. Coba ini tolong pikirin tadi rumah. Ibu-ibu ya, tolongin ya. Pikirin, kalau nggak percaya. Bener juga omongan syukron. Iya, jarang-jarang dapat yang begini, unik. Iya, emang ini judulnya produk terakhir udah. Nggak bakalan ketemu lagi tempat yang lain. Cari dah kalau nggak percaya. Iya, unlimited udah. Mau toko mana juga nggak bakalan ketemu udah. Emang tuntunya doang udah. Ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa mu'afatika min uqubatik. Dan kami mohon kepadamu ya Rabb keselamatan dari siksamu. Ya, siksanya Allah, Allahu Akbar dah. Allahu Akbar dah. Itu contoh-contoh. Mata kita ada 2, kanan dan kiri. Allah kasih bulu mata dan air mata, kan gitu. Tujuannya bulu mata adalah menepis segala hal yang berbahaya untuk mata kita. Air mata untuk menghancurkan debu-debu yang nyeplos ke mata kita. Sekali waktu misalnya ada debu kecil-kecil dah masuk ke mata kita, biasanya itu ditiup. Kalau lakinya bilang neng, tolongin apa neng? Nanti sih bang, sini tolongin, tiupin mata abang. Keluar kagak udahnya di sini. Udah bininya cok udah. Tiup deh, bukan udahin, tiup. Wah, segini udahnya. Udah mau kasih sikat dikit tuh bini. Iya kan? Itu susah, itu cuma debu.
Maaf ya, saya katakan debu. Debu kitanya masih hidup, ukurannya kecil, dia sangat lebih kecil ketimbang bola mata kita. Tapi nyusahin. Bagaimana kalau besok? Yang udah nggak ada kehidupan kita wajibnya dan haram. Nggak ada, udah bebas kita, nggak ibadah. Cuman disitulah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bakalan ada orang yang mampu. Nih, tolongin. Makanya kita jangan pernah lagi nambahin dosa yang udah ada, tolong bersihin dan manut nunduk taat sama Allah, titik udah. Nah, cuman Allah doang yang bisa bebasin kita dari hukuman. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun harus dapat izin dulu dari Allah untuk memberikan syafaatul uzmanya. Nggak bisa langsung, nggak bisa. Semua keputusan Allah Subhanahu. Makanya dari sekarang dah itu ya, yang dosa kita bersihin, yang perintah kita jalanin dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan niat dan sungguh-sungguh. Masalah hasil kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Isa ya. Ya. Taib hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya, kita baca Fatihah. Kita mohon sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua, kakek nenek, guru, keluarga, juga mertua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang masih hidup bersama pasangan dan anak keturunan kita, semoga selalu di bawah penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah Allah untuk dapat memanfaatkan sisa umur yang ada, nikmat yang Allah berikan untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan ikhlas lillahi ta'ala, juga istiqamah agar akhir hidup kita dan seluruh anggota keluarga kita, juga guru-guru kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah tempatkan, Allah kumpulkan, Allah satukan, Allah gabungkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niyah. Al-Fatihah.